Memangnya dalam pembahasan revisi Undang-Undang TNI atau persisnya gugatan uji formil Ya. Undang-Undang TNI itu, Ci, nggak ada perdebatan di dalam hakim-hakim konstitusi itu. Perdebatannya lebih bukan pada saat RPH-nya, Yes. tapi di baliknya. Oh, artinya lobby masih ada lah ya. Lobby masih ada. Jadi Hakim-hakim juga sekarang lebih membatasi pergaulan, Kang, untuk menjaga independensi ya. Ada cerita hakim ini datang ke kondangan, di sana mereka hanya sebatas menyalami lalu pulang. Tapi jangan salah gitu kan. Apa yang terjadi di dalam internal MK itu sebenarnya nggak murni juga, dalam arti ada faktor-faktor politik yang memungkinkan mereka membuat putusan-putusan seperti yang muncul 1-2 tahun terakhir ini. ada upaya Anwar Usman untuk mengembalikan posisinya lagi sebagai ketua MK gitu. Misalnya dia melobi beberapa hakim MK ya untuk melengsarkan Soehartoyo. Memang isi soal usia hakim konstitusi itu dan masa jabatannya diduga untuk menarget hakim-hakim yang kritis. Nggak cuma itu, Kang. Yap. Dalam setahun ini saja. Terus, Panas sih kursi ini emang. Bahaya, Pak. Saya Kursi typo nih. Kursi typo nih. bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah inkonstitusional gitu. Inkonstitusional. Solid. Halo, jumpa lagi dengan Bocor Halus Politik bareng gue Raymond Kang. Saya Francisca Kristi Rosana. Egy Adiatama. Buat teman-teman yang ingin baca laporan Tempo, silahkan klik di link di deskripsi di bawah ini ya. Jangan baca dan sebarkan konten bajakan karena ada hak ciptanya. Dan pemirsa, jurnalisme berkualitas hanya dapat terwujud atas dukungan Anda. Karena itu jangan lupa langganan Tempo Plus. Ya, yuk pulang. Kenapa kalian menghela napas gitu kan? Kan akunnya sudah balik, cuy. Karena Iya ada sih. yang hilang, bukan berat badan yang hilang. Tapi akun Tempo yang hilang. Ya, jadi akun Tempo sempat hilang ya, Ci, ya. Ya. Akun YouTube Tempo.co sempat hilang pada Rabu 10 Desember ya. YouTube ya. Dari Rabu pagi sekitar jam 7 gitu. Lalu per hari ini Kamis ya 11 Desember kita tapping Bocor Halus ini beberapa jam yang lalu sudah pulih. Meskipun secara bertahap ya, ada beberapa konten video ya kan, konten-konten audiovisual kita yang masih belum bisa diakses, tapi beberapa konten juga sudah mulai tampil lagi di channel YouTube Tempo.co. Banyak tuh Kang yang nanya. Ya. Kenapa? Emang Bocor Halus ngeluarin apa sih terakhir? Iya. Tapi kan bukan hanya Bocor Halus Iya, politik ya, Tempo.co ya, ada berbagai program yang lain juga. Iya, ada tukang kupas perkara, ada jelasin dong, Putar begitu balik kan, juga ya. putar balik juga gitu. Dan intinya di situ kita menyajikan konten-konten yang berkualitas di situ, apapun yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Kalau memang ada kekurangan, catatan, tentu kita bahas dan kita ulas di situ. Ya. Jadi tidak hanya soal Bocor Halus Politik gitulah ya. Jadi kita kembali ke layar kaca. Oke, dan berarti pemirsa ini sudah bisa menyaksikan tayangan Bocor Halus Politik dan podcast-podcast Tempo yang lain tetap di YouTube Tempo.co ya. Ya, sudah kembali. Sudah kembali. Semoga tidak ada masalah lagi. Oke, sekarang kita main apa nih? Main. Apa, Ca? Dulu di Maps itu ada mahkamah keluarga, ingat nggak? Oh, Iya. Karena Udah lama tuh. putusan 90 Iya, tentang iya. batas usia capres dan Cawapres. Mahkamah Presiden. Konstitusi ini ya. Jadi kita main Mahkamah Konstitusi ya. Yes. Bukan karena ada putusan seperti putusan 90 gitu kan, tetapi ada putusan-putusan yang dianggap ya bagi sebagian pakar hukum tata negara mereka anggap lumayan lah. Ya, Gitu progresif kan. gitu Progresif begitu kan. Meskipun kita juga mesti memberi catatan nanti ya. Ya, Tapi beberapa orang terutama pakar hukum tata negara gitu kan, orang-orang yang kita jumpai narasumber, mereka mengatakan ya Mahkamah Konstitusi sekarang ada perbaikan lah, pembenahan gitu ya di internal mereka. Yang terakhir kalau pemirsa ingat gitu bahwa putusan MK yang terbaru November lalu ya, Ci ya, adalah mereka memutus soal undang-undang kepolisian. Yes. Dalam salah satu putusannya itu atau putusan yang diminta oleh pemohon adalah bagaimana penugasan polisi di luar institusi. Nah, di sini para hakim konstitusi memutuskan bahwa polisi aktif nih
Ya, polisi aktif yang berdinas di luar institusi kepolisian mesti memilih di antara dua pilihan. Pensiun dini atau mengundurkan diri. Nggak boleh rangkap jabatan lagi Betul, berarti ya. tidak boleh ada rangkap jabatan di luar institusi kepolisian itu sendiri gitu. Nah, itu salah satu putusan progresif. Tentu kita bahas nanti dinamikanya gimana. Iya, betul. Ada juga soal ini, Cak. Keterwakilan perempuan di alat kelengkapan dewan sekarang menurut MK nih ya harus menjadi 30% minimal nih. Iya. Ini kan mengubah Bagus. banyak ya. Iya. Bagus ya. Dan itu bagian sebenarnya politik rekognisi ya Ya. terhadap peran perempuan dalam ranah publik dan juga ranah politik gitu kan. Karena selama ini sudah ada peraturannya tetapi ya tidak dipatuhi dengan atau tidak dijalankan Betul. sungguh-sungguh lah sebagai ya formalitas aja gitu. Bahkan kita kan sudah pernah bahas waktu itu ya dengan Mbak Titi ya, Perludem bahwa ya 30% itu pada akhirnya jadi semacam yang penting ada aja, bahkan ada komisi-komisi yang tidak punya keterampilan Semacam perempuan, formalitas aja gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara putusan progresif tidak hanya tahun ini Kang Gi, Ya. tapi memang sejak tahun lalu di Agustus 2024 itu MK juga sudah membuat putusan yang dianggap menjadi turning point setelah putusan 90. Yes. Yakni putusan nomor 70 tentang batas usia calon kepala daerah. Nah, ini sebetulnya dulu menindaklanjuti putusan MA gitu ya. Ada gugatan ke MK gitu dan sebetulnya ini akan membuka jalan bagi Kaesang nih. Iya. Untuk sang maju adik, ya, untuk saat itu maju. ya. Makanya waktu itu MK dilabeli kalau ini gol lagi seperti 90 Fix lah, dilabeli mahkamah keluarga itu. Mahkamah keluarga. Yang ini mahkamah keluarga yang dulu untuk kakak, yang ini sekarang untuk adik gitu. Tapi kemudian ada suasana di MK menurut pejabat-pejabat internal ya di MK yang kita wawancarai, itu ada suasana ini jangan sampai lagi kita kecelakaan besar atau badai besar seperti 90 Putusan karena 90 ya. seperti putusan 90 karena sepanjang MK berdiri sampai tahun 2023 putusan 90 itu dianggap sebagai cacat besar MK Ya. dan bahkan mendapatkan sorotan internasional menurut sejumlah pejabat internal di MK. MK. Aib Tapi lah ya. sebelum jauh sih Ci ya. Iya. Kita perlu ingatkan juga pemirsa bocor alus politik ini. Apa sih putusan 90 itu? Kan kata orang ini kita bangsa yang pelupa gitu Oh, kan. iya. Pelupa sejarah. gitu kan. Nah, ini kita ingatkan lagi nih putusan 90 Gi. Jadi putusan 90 itu gampangnya adalah putusan soal batas umur pencalonan presiden dan wakil presiden. Ya. Dia memberikan karpet merah kepada Gibran yang pada waktu itu belum cukup umur sehingga dia bisa menjadi calon wakil presiden dan kemudian dia terpilih bersama Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2024. Sekarang dia menjadi wakil presiden gitu kan. Nah, apa isi putusan 90 itu? Jadi putusan 90 kan dalam undang-undang pemilu calon presiden atau wakil presiden itu mesti minimal berumur 40 tahun. Iya. Tapi lewat putusan 90 orang yang atau calon yang belum berumur 40 tahun itu bisa maju sebagai calon presiden atau wakil presiden asal pernah menjadi kepala daerah. Padahal sebenarnya kalau kita bedah lagi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu banyak perdebatan dan kita juga bertemu ya Ci dengan narasumber-narasumber di internal Mahkamah Konstitusi, pakar hukum tata negara yang membedah putusan 90 itu. Sebenarnya kalau dibaca baik-baik putusan 90 itu sebenarnya tidak mengabulkan tuh. Karena ada dua yang Konkuring. Betul. Apa yang konkuring itu singkat kata adalah Hakim Eni dan Hakim Daniel Yusmik bilang bahwa boleh di bawah 40 tahun asalkan dia pernah punya pengalaman sebagai gubernur gitu kan. Levelnya provinsi itu ya. Kepala daerahnya Kepala gubernur daerah atau provinsi. betul kata Egi setingkat provinsi. Tetapi pada waktu itu kan Gibran wali kota, Bos. Solo ya. Iya kan, masih tingkat 2 lah ya. Kenapa argumennya? Argumennya adalah ya wakil pemerintah pusat di daerah itu secara langsung adalah gubernur di tingkat provinsi gitu. Jadi kalau ada sambungannya atau benang merahnya pengalaman di pemerintahan pusat ya mestinya gubernur bukan wali kota atau bupati. Dan prosesnya. Ya, prosesnya dan kemudian di dalam dianggaplah
dua putusan ini dianggap ikut Setuju ya. menyetujui Iya, gitu loh. betul. Waktu itu prosesnya kita juga pernah menulis Ya. ya dan menyampaikan di Bocor Alus Politik Ya. juga bahwa ada lobby-lobby di internal antara para hakim yang bertujuan untuk mengabulkan putusan 90 itu, termasuk Aman Anwar Usman waktu itu. Dan Masih menjadi ketua ya. betul, ada berbagai keganjilan ya. Pertama, putusan itu kan sebetulnya gugatannya sudah dicabut terus dimasukkan lagi di hari Sabtu dan Minggu Ya. waktu itu. Dan menurut CCTV yang kemudian juga sudah diungkap gitu ya dalam persidangan MK ada yang mengantarkan itu dalam dalam postur berbadan tegap dan segala macam, dan itu juga pernah kita tulis. Dan juga ada backdate gitu yang di dalam proses-proses itulah yang kemudian ini membuat putusan 90 ini menjadi putusan yang sangat cacat gitu. Dan Di MK mata sudah membuktikan bahwa ada kesalahan di sana ya. semua hakim dikasih sanksi. Bisa kasih Ya, sanksi. betul. Anwar Usmannya pun kemudian harus turun dari jabatan ketua Ya, ya. dan pembenahan itu diakui juga ya Ci ya oleh internal Mahkamah Konstitusi, khususnya pimpinan Mahkamah Konstitusi yang hari ini nih, Kamis nih 11 Desember pemirsa, fresh from the oven nih. Cica, Egy, Husin dan juga Frisky Ya. mewawancarai dua pimpinan Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi Hakim Suhartoyo dan juga Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra. Bocorin Ci, apa yang lu Spill sedikit iya, lu bocorin nih apa Ya, isinya? spill sedikit. Jadi kami bertanya seperti apa pembenahan di MK setelah putusan 90, dan Hakim Saldi menjelaskan serta mengutip ya pernyataan Hakim Suhartoyo waktu dilantik sebagai ketua MK waktu itu. Yakni memang MK ini ingin mengembalikan muruah MK untuk mendapatkan kembali, merebut kembali kepercayaan publik terhadap MK. Yang hilang karena putusan 90. Pasca putusan 90. Yes. Salah satu caranya melalui apa? Melalui penguatan independensi hakim dan putusan-putusan yang konstitusional atau yang mengarah orientasinya ya pada konstitusi gitu. Dan independensi inilah yang kemudian sekarang sangat dijaga melalui berbagai cara. Salah satunya dengan misalnya membuat rapat RPH non perkara untuk memutuskan kebijakan-kebijakan secara kolegial, kolektif kolegial, misalnya dalam hal manajemen administrasi kelembagaan. Ci, lu tadi tanya nggak nih ke Hakim Saldi dan Hakim Suhartoyo, bagaimana mereka melihat banyak sekali respons dari publik atau masyarakat bahwa wah ini sekarang waktunya kita berbondong-bondong mendaftarkan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena melihat MK-nya lumayan nih dalam mengabulkan atau memutuskan gugatan-gugatan itu. Ya, sekarang Kang Gi, di MK itu ada lebih dari atau hampir 250 gugatan yang sedang dibahas di MK, dan Saldi dan Suhartoyo juga menjelaskan ya bahwa mereka berupaya supaya perkara-perkara ini tidak berulang tahun. Maksudnya gimana tuh? Artinya agar perkara ini diputuskan jangan sampai lewat dalam 1 tahun putusannya. Jadi beberapa tahun ke belakang misalnya itu ada berbagai perkara yang berulang tahun. Nah, mereka mencoba untuk meminimalkan itu. Tapi di berbagai putusan yang banyak tadi, Kang Gi, ada sebetulnya putusan MK yang masih membuat publik itu kecewa lah. Salah satunya soal Undang-Undang TNI yang diputus di September 2025 setelah demo Agustus 2025 kemarin. Kenapa? Karena putusan yang isinya menggugat uji formil revisi Undang-Undang MK di DPR itu kemudian ditolak oleh MK. Artinya uji formil itu ditolak. Kenapa ditolak? Sebetulnya Saldi dan Suhartoyo menjelaskan bahwa memang dalam berbagai putusan uji formil di berbagai negara, uji formil ini memang paling sulit untuk dibahas gitu ya. Karena satu, tidak ada indikator kepastian hukumnya gitu kan, karena proses kan yang diuji ini prosesnya, maka proses pembentukan atau pembahasan undang-undang itu kan. Betul, maka diskusi yang dipertebal adalah di uji materinya, karena gugatan uji materi soal revisi undang-undang TNI ini kan juga sedang dibahas atau diajukan gugatannya ke MK gitu. Memangnya dalam pembahasan revisi Undang-Undang TNI atau persisnya gugatan uji formil Undang-Undang TNI itu, Ci, nggak ada perdebatan di dalam hakim-hakim konstitusi itu.
Perdebatannya lebih bukan pada saat RPH-nya, Yes. tapi di baliknya. Sebetulnya diskusi, bisik-bisik di internal MK. Oh, artinya lobby masih ada lah ya. Lobby masih ada. Jadi menurut internal, pejabat internal MK itu ada hakim yang berpendapat lah ya, TNI ini sudah lama sekali terluka. Karena di rezim-rezim sebelumnya polisi lebih kuat. Porsinya kecil Porsinya ya. TNI porsinya lebih kecil daripada Polisi. polisi. Nah, di sisi lain juga ada pertimbangan balancing power antara dua lembaga ini. Jadi kalau ini diloloskan begitu, kalau misalnya uji formil diterima, takutnya akan ada balancing power yang terganggu. Gitu. Jadi lebih baik dikuatkan, dipertebal di materinya. Itu bisik-bisik di belakang RPH. Oke, artinya hakim yang melakukan bisik-bisik itu menyarankan kepada kolega agar dia menolak uji formil yang sedang diajukan oleh penggugat. Kira-kira begitu ya, Ci ya? Iya, iya. Dan terlihat sebetulnya dari hasil putusannya ya, karena 5 hakim menolak gugatan uji formil itu dan 4-nya menerima sebetulnya. Iya. Tipis kan? Tipis ya. Iya. Ya, 5-4 tipis lah ya. Iya. Hasil wawancara kita tadi membuahkan buah-buah informasi yang banyak banget nih kan. Iya. Hampir 2 jam wawancaranya. Tapi selengkapnya teman-teman bisa baca di laporan majalah Tempo di desk wawancara yang akan diedit oleh Stefanus Pramono. Uncle Pram. Mana Uncle? Iya. Bicara soal Uncle Pram, enggak. Oh, aduh. Paman Usman. Loh, bukan. Nanti kita bicara. Iya. Tapi pasti pemirsa ini juga penasaran sih, Ci. Apa sih yang berubah di dalam Mahkamah Konstitusi ini kan? Apakah misalnya hakim tuh sekarang ruang kerjanya itu nggak boleh dimasukin orang, digembok, atau apa gitu loh. Itu yang kemudian membuat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi belakangan ini dianggap progresif oleh publik gitu. Apa sih yang berubah gitu? Tadi Cica udah spill dikit Kang, bahwa sekarang ada rapat permusyawaratan hakim non perkara tuh. Iya. RPH non perkara. RPH Ya? non perkara. Apa sih Gi yang dibahas dalam RPH non perkara itu, Gi? Banyak Kang. Salah satunya ini soal manajemen kelembagaan, soal naik pangkat para pegawainya gitu ya, kenaikan jabatan juga. Bahkan urusan keluar negeri gitu ya, hakim yang keluar negeri ini sekarang diatur di sana, dan hal-hal substansial semua sekarang harus diputuskan lewat RPH non perkara ini. Ini lebih tertib gitu. Ya, artinya sekarang ketua itu ya dia mengambil keputusan tapi tidak diam-diam atau sendiri saja ya. Betul. Jadi kolektif kolegial, semua hakim mengetahui, semua hakim ikut memberi pertimbangan gitu ya. Dan tidak boleh atau ada suasana tidak bisa nih ada satu hakim saja yang menonjol, karena menurut cerita atau pengakuan Suhartoyo, kalau ada satu yang menonjol, ini bukan seperti tata kelolanya MK gitu ya. Struktur di MK itu ketua bukan kepala. Betul. Ketua MK itu hanya koordinator. Maka segala keputusan harus dibahas dengan 9 hakim. Gitu. Ini berbeda sebetulnya. Kalau dari informasi dari internal MK ya, itu berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya, sebelum Suhartoyo gitu ya, Anwar Usman waktu itu. Keputusan-keputusan yang berhubungan dengan manajerial internal MK gitu itu tidak diputuskan dalam momen khusus seperti RPH non perkara itu. Atau kalaupun ada aturannya tidak seketat itu dilaksanakan gitu. Ya, dan hasil keputusan atau apa yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim non perkara itu juga menjadi keputusan lembaga ya. Betul. Jadi semua harus dilakukan, karena gue juga mendapatkan informasi tuh Ci, bahwa salah satu putusan tadi sudah Egi sempat singgung soal pergi ke luar negeri atau dinas ke luar negeri. Di era Anwar Usman ini menjadi salah satu persoalan, karena seringkali rapat ini sumber di internal Mahkamah Konstitusi ya, Ci, cerita bahwa seringkali rapat perkara itu harus tertunda karena tidak quorum tuh hakimnya. Tujuh ya. Setelah ditanya kemana ini, oh ternyata ada beberapa hakim yang dinas di luar negeri pada waktu yang bersamaan atau dinas keluar kota dalam waktu yang bersamaan, sehingga mereka tidak bisa mengikuti rapat hakim itu. Nah ini sekarang betul-betul dibatasi. Menurut cerita narasumber yang kita temui, undangan yang betul-betul urgent banget, nah itu baru bisa tuh. Kalau memang ya kalau sekedar
kunjungan, Visitasi. visitasi gitu. Yang diprioritaskan sekarang adalah rapat perkara. Itu yang membuat sekarang kalau kata Cica tadi ini bagian dari internal Mahkamah Konstitusi agar kasus itu tidak berulang tahun. Jadi betul-betul diselesaikan di tahun yang sama gitu. Ada yang lain sebenarnya, yakni pembuatan legal opinion atau penyusunan legal opinion. Dulu sebelum sebelum putusan 90 ya, legal opinion itu tidak wajib ditulis. Tidak wajib tertuang di atas kertas lah oleh para hakim. Tapi sekarang legal opinion para hakim itu harus tertulis di atas kertas gitu ya, bahkan sebelum RPH. Jadi sebelum para hakim ini menyampaikan opininya sudah ada catatan sikap. Jadi sehingga ketika RPH sikapnya berubah bisa di-track gitu. Sebelum RPH misalnya hakim ini berpendapat apa gitu. Jadi itu menutup celah kemungkinan adanya misalnya intervensi. Jadi karena bisa dilihat ya jejaknya seperti apa. Dan juga selain itu para hakim juga lebih ketat dalam hal drafting putusan. Kenapa? Karena jika dulu drafting ini bisa hanya perwakilan hakim mayoritas, tapi sekarang harus semua hakim mayoritas itu harus terlibat dalam drafting putusan. Itu juga memperkecil celah misalnya ada selundupan-selundupan kalimat-kalimat yang bisa sebetulnya mengubah substansi putusan. Penyelundupan frasa dalam putusan itu sudah pernah terjadi dan kita pernah menulis juga ya. Ketika Hakim Konstitusi Guntur Hamzah mendapatkan sanksi dari MKMK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, karena dia mengubah dan menyelundupkan satu frasa yang berubah gitu kan, mengubah putusan, mengubah isi dan putusan itu dan pernah terjadi. Sehingga kalau sekarang Hakim Konstitusi membuat kalau yang mayoritas ini menang atau yang menyetujui, maka semua hakimnya mesti ikut mendrafting putusan itu agar tidak ada pasal-pasal selundupan atau kalimat-kalimat selundupan yang masuk gitu. Ada yang ngawasin. Tapi yang juga ini ya berubah kalau dari ceritanya Suhartoyo dan juga Saldi Isra gitu ya. Hakim-hakim juga sekarang lebih membatasi pergaulan, Kang, untuk menjaga independensi ya. Ada cerita hakim ini datang ke kondangan, di sana mereka hanya sebatas menyalami lalu pulang. Bahkan mereka tidak duduk di VIP yang sudah disediakan atau apapun, karena mereka menghindari bertemu dengan orang yang sedang berperkara di MK dalam acara itu gitu. Jadi sampai segitunya, Kang, mereka kemudian mengubah budayanya ya, sehingga lebih menghindari adanya intervensi gitu ya. Tapi jangan salah gitu kan. Apa yang terjadi di dalam internal MK itu sebenarnya nggak murni juga, dalam arti ada faktor-faktor politik yang memungkinkan mereka membuat putusan-putusan seperti yang muncul 1-2 tahun terakhir ini. Apa misalnya dalam konteks ambang batas pencalonan presiden yang 0% itu, ya kan? Narasumber di internal MK dan juga orang-orang yang mendengar bagaimana dinamika keputusan ini terjadi, mereka mengatakan bahwa sebenarnya istana atau Presiden Prabowo tidak terlalu memberikan atensi terhadap isu presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden 0%. Betul. Karena apa? Partai Gerindra sendiri memiliki visi misi. Mereka akan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang awal, yang pertama. Di situ dijelaskan atau dimuat bahwa pemilihan presiden itu kembali lewat, salah satu isinya ya, kembali lewat DPR MPR, sehingga threshold atau ambang batas itu tidak menjadi satu hal yang krusial. Ini berbeda ketika beberapa tahun lalu, kan ini undang-undang sudah puluhan kali digugat nih soal ambang batas ini, tapi selalu ditolak. Tapi mengapa sekarang baru diterima? Nah, kalau yang tahun-tahun yang lalu, ini berkepentingan sekali Jokowi untuk menjaga agar dia bisa running, ya kan, sebagai calon presiden dengan memiliki tiket dari dukungan partai-partai politik itu. Itu dari ambang batas pencalonan presiden. Kedua, ada konteks politik dalam hal umur. Umur kepala daerah yang tadi Cica sempat sebutin ya, yang kalau diloloskan ini bisa menjadi karpet merah bagi Kaesang menjadi calon kepala daerah pada waktu Pilkada 2024. Betul. Nah, di sini kita mendapatkan informasi ya dari orang-orang yang mengetahui dinamika putusan ini. Ada komunikasi tingkat tinggi di antara elit-elit partai itu
yang memberitahu dan memberikan semacam ya feeding lah kepada Prabowo. Ya. Prabowo pada waktu itu memang belum menjadi Belum dilantik ya, tapi sudah menjadi presiden terpilih. Agustus tuh ya. Iya kan. Mereka mengatakan dalam komunikasi itu disampaikan bahwa kalau sampai MK mengabulkan putusan ini, maka benefit terhadap keluarga Jokowi itu semakin besar, semakin banyak karena dari putusan 90 itu Gibran sudah mendapatkan benefit. Nah, kalau sekarang dari putusan 70 itu juga dikasih atau putusan MK memberi jalan kepada Kaisang, maka akan semakin aja tambah benefitnya. Karena itulah kemudian terjadilah penolakan itu. Ya, memang di antara para hakim ini kemudian ada pemetaan, Ya. Kang Gi. Jadi ada memang dari 9 hakim, ada kelompok hakim yang diwadahkan gitu ya, yang dimasukkan dalam kelompok-kelompok quote and quote judicial hero. Lalu ada juga sebetulnya kelompok-kelompok yang sudah politis gitu. Ya. Banyak kepentingan politik karena cantolan-cantolannya itu memang politik gitu, yang kemudian dalam memutuskan perkara itu pertimbangannya bukan hanya saja berat pada legalnya, tapi lebih pada pertimbangan politiknya gitu, dan juga bisa dilihat misalnya dari mana dia diusulkan begitu. Dan apa latar belakang organisasinya dulu gitu Yes, kan. betul. Ya. Nah, cerita pengelompokan hakim-hakim ini juga muncul, Cak, Kang, dari mantan hakim MK ya, Aswanto gitu. Nah, fenomenal ini namanya. Fenomenal. Karena ini yang kemudian menjadi semacam contoh bahwa ketika lu jadi hakim yang kritis, yang tidak sesuai dengan lembaga pengusul, lu bisa di kick atau di call. Betul. Bahkan DPR, keluar ya. julukan tuh, diasfantokan. Diasfantokan, Betul. yes. Gimana ceritanya tuh, Ki? Nah, Aswanto cerita memang pengelompokan ini mulai menguat gitu ketika Anwar Usman saat itu mengambil alih pimpinan ke posisi ketua ya MK dari Arif Hidayat gitu. Ya. Sejak Anwar naik makin terasa nih ini kelompok yang tadi yang Pengkubuannya. pengkubuan yang Cica bilang ya, ada judicial hero dan juga yang punya kelompok Politis, politik tertentu gitu ya. Dan komposisi ini hampir tidak banyak berubah dalam beberapa perkara gitu. Jadi terpecah nih MK saat itu. Nah, salah satu puncak dari pengkubu-kubuan ini adalah ketika MK kemudian memutus bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional bersyarat ya. Yang kemudian gara-gara Aswanto setuju itu, dia kemudian didepak tuh dari DPR. Ci, ini dari tadi kita membicarakan MK kurang afdol. Kalau rasanya kita ada bicara soal Uncle, bukan Uncle Pram. Uncle bukan sembarang Uncle. Ini paman ini. Iya, paman Anwar Usman atau Hakim Anwar Usman yang sekarang menjadi hakim konstitusi biasa ya. Dia tidak menjabat atau memegang jabatan strategis di Mahkamah Konstitusi setelah putusan 90 gitu kan. Nah, tapi apakah Anwar Usman masih punya pengaruh Ci di dalam internal hakim-hakim konstitusi itu? Iya, sebetulnya ini menurut hasil wawancara dengan sejumlah pejabat di internal MK ya, ada upaya Anwar Usman untuk mengembalikan posisinya lagi sebagai ketua MK gitu. Misalnya dia melobi beberapa hakim MK ya untuk melengsarkan Soehartoyo dan menggantikan posisi ketua MK itu dengan orang lain atau dengan dia gitu. Jadi memang ada upaya-upaya itu, dan itu lobby itu dilakukan secara tertutup. Dan yang tampak jelas adalah dia mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan pemberhentian dia sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Itu salah satu bentuk perlawanan Anwar Usman setelah putusan 90. Tapi apa yang terjadi pada Anwar Usman setelah putusan 90 kita bongkar, kita tulis selengkapnya di majalah Tempo. Jadi jangan lupa baca majalah Tempo. Termasuk upaya bersih-bersih. Oh, bersih. Iya. Gue juga dapat informasi nih, Ci, soal apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh Anwar Usman setelah putusan 90. Itu salah satunya dari pejabat di bidang hukum yang mengetahui dinamika di internal Mahkamah Konstitusi. Dia bercerita pada gua bahwa ada upaya Anwar Usman menemui salah seorang pejabat pemerintah di periode Jokowi yang lalu, periode kedua. Dalam kaitan apa? Dalam kaitan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ya kan? Dia mendorong pejabat tersebut untuk menandatangani berkas revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang substansi atau salah satu isi dari
revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu mengatur soal masa jabatan atau usia jabatan hakim konstitusi. Nah, kalau pemirsa mendengar dan mengikuti soal revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini, memang isi soal usia hakim konstitusi itu dan masa jabatannya diduga untuk menarget hakim-hakim yang kritis. Ya. Ya kan, hakim-hakim yang dianggap berpegang pada prinsip konstitusi itu. Ya. Nah, oleh Anwar Usman, pejabat negara itu diminta atau didorong untuk menandatangani revisi Undang-Undang MK agar dengan tanda tangan ke berkas itu revisi Undang-Undang MK bisa segera diparipurnakan. Ya. Gitu. Sekarang sudah tingkat 2 ya kalau tidak salah ya Sudah di tingkat DPR ya. dua, betul, tapi belum diparipurnakan. Belum diparipurnakan. Betul. Tapi ngomong-ngomong soal paman lagi nih, Kang. Jadi ya ini lagi-lagi wawancara ya, hasil wawancara kita dengan sejumlah pejabat gitu ya. Mereka itu cerita bahwa paman ini masih berkantor di ruangan ketua hakim MK. Wih, itu kan setahu gue yang nggak paling atas sih, Nggak, di bawahnya dua atas. ya, di 15 bawah ya. lantai RPH kan. Ya, jadi dia masih berkantor di lantai 15 dan masih menggunakan beberapa fasilitas ketua hakim MK. Dan di ruangan itu hakim Anwar Usman sendiri, nggak ada temannya, sebab di lantai hakim-hakim yang lain itu biasanya ada 2. Jadi satu lantai itu dipakai untuk 2 hakim. Nah ini Anwar Usman sendiri di paling atas sebelum ruangan RPH. Dan itu memang ruangan atau lantai yang sebenarnya dikhususkan untuk ketua Mahkamah Konstitusi ya. Betul, tidak ada yang mengotak-atik tuh. Iya, jadi meskipun dia sudah tidak lagi menjadi ketua, tapi dia masih memakai ruangan ketua. Ya, betul. Nah, gue juga punya cerita nih, Kang, dari mantan hakim konstitusi Aswanto yang legendaris itu gitu ya, soal Anwar Usman. Jadi suatu waktu ketika Anwar Usman sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua hakim konstitusi, ada keluarganya yang menghubungi Aswanto nih. Dekat ya Anwar Usman dengan Aswanto ini karena dulu ketua dan wakil ya. Dan si kerabatnya ini meminta tolong kepada Aswanto agar menyampaikan kepada Anwar Usman agar mundur dari posisi hakim konstitusi. Kenapa tuh, Gi? Karena kerabat Anwar Usman ini ingin menjaga kehormatan keluarga. Karena saat itu nama Anwar Usman sedang negatif sekali ya, pasca putusan 90 saat itu ya. Nah, ini kemudian disampaikanlah oleh Aswanto kepada Anwar Usman gitu. Dan karena saat itu Anwar sedang memperjuangkan nasibnya yang baru saja dicopot dari jabatan ketua MK, Kang. Akhirnya gagal tuh upaya Aswanto. Iya. Dan gue juga dapatkan info nih, Ci, bahwa kan tadi lu bilang kan, Ci, bahwa Anwar Usman ini kan tahun depan akan pensiun atau selesai masa dinasnya sebagai hakim konstitusi. Tradisi di Mahkamah Konstitusi itu hakim-hakim yang selesai atau pensiun dari Mahkamah Konstitusi akan membuat seperti ya buku gitulah ya. Apa yang mereka kerjakan atau mungkin semacam pembagian pengetahuan dari karir dia sebagai hakim konstitusi. Nah, begitu juga dengan Anwar Usman, seorang yang mengetahui proses penyusunan buku masa dinas Anwar Usman ini bercerita kepada kita bahwa Anwar Usman ini sedang menyiapkan buku yang tidak banyak orang atau internal di Mahkamah Konstitusi itu tahu. Dan gue tanya, kok bisa begitu? Karena di internal Mahkamah Konstitusi itu sudah banyak orang yang mendengar kalau Anwar Usman menyiapkan buku terutama soal perjalanan perkara dia ketika di putusan 90 itu. Artinya pembelaan ya. Pembelaan, betul. Jadi isinya soal klarifikasi dan juga pembelaan terhadap apa yang terjadi setelah putusan 90 karena dia betul-betul divonis bersalah pada waktu itu sampai kemudian dia dicopot sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, sikap Tempo soal perkembangan terakhir di Mahkamah Konstitusi ini seperti apa sih, Kang? Setidaknya ada 2, Ci. Yang pertama adalah publik nih mesti memanfaatkan museum semi di Mahkamah Konstitusi ini. Ya kan? Kita tahu bahwa proses legislasi atau pembahasan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat itu ya seburuk-buruknya pembahasan lah ya, karena beberapa kali masyarakat sipil menggugat atau mempersoalkan partisipasi yang bermakna. Lalu pembahasan yang super kilat, bahkan bisa semalaman pembahasan undang-undang itu selesai.
Artinya di proses legislasinya itu sudah buruk, ya kan, bermasalah, maka ada satu peluang lain untuk membereskan apa yang buruk dalam proses pembahasan itu, yakni di Mahkamah Konstitusi, ya kan. Dengan hakim Mahkamah Konstitusi yang sekarang punya tren, kita bisa punya tren ya. Kalau tren kan bisa naik, bisa turun. Ya. Nah, tren hari ini adalah putusan-putusan mereka lumayan progresif. Nah, ini mesti dimanfaatkan untuk membenahi atau membereskan undang-undang atau regulasi yang bermasalah, gitu kan. Jadi perbaikannya itu sekarang kita manfaatkan Mahkamah Konstitusi, ya kan. Yang kedua, ini lebih sifatnya warning, Cik. Karena apa? Dengan sikap atau putusan hakim konstitusi yang progresif, putusan-putusannya lumayan ini bisa menjadi pukulan balik bagi mereka, karena sekarang seperti kita bahas tadi di tengah ya, kalau sudah ada draft atau dokumen revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi yang sudah ready itu, tinggal dibawa ke paripurna. Artinya kalau pemerintah melihat bahwa Mahkamah Konstitusi terus berseberangan atau frontal dengan pemerintah, maka bisa dipukul balik dengan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang punya potensi untuk membatasi atau mengebiri kewenangan Mahkamah Konstitusi dan independensi Mahkamah Konstitusi. Jadi ini perlu diwaspadai. Jadi kita nggak punya gerbang terakhir penjaga konstitusi Betul. lagi. Tapi udah cukup ya, Kang Ji. Cukup. Teman-teman saksikan terus Bocor Alus Politik hanya di YouTube Tempo.co, dan kalian juga bisa mendengarkannya di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa.